Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Sepulang kerja, Tomo beristirahat di teras rumah. Pintunya masih tertutup karena istrinya yang kerja di kantoran belum pulang. Disandarkan tubuhnya di kursi karet, lalu dipandangi jalanan di depan rumahnya dengan tatapan kosong. Dia merasa sepi. Hampir 7 tahun usia pernikahannya dengan Devi, tapi belum juga dikaruniai seorang anak. Sehingga rumahnya yang cukup megah tampak kurang lengkap. Setiap hari rumahnya selalu tertutup bila ditinggal kerja. Dia terus berpikir dengan keras agar segera mendapatkan momongan. Tapi istrinya selalu menolak jika dia berniat mengambil anak angkat maupun pembantu. Istrinya beralasan jika waktunya tepat, dia sendiri yang akan mencari keduanya, yaitu mengadopsi anak dan mencari pembantu yang mengurus. Saat akan bangkit dari duduk, tiba-tiba Tomo merasa kepalanya sangat pusing. Rasa sakit itu semakin menjalar hingga ke setiap bagian tubuh. Tidak lama kemudian, dia merasa seluruh badannya terasa panas. Dan setiap bagiannya terasa kram hebat. Dia pun berteriak-teriak seperti orang gila, yang kemudian dia ambruk. Dia menggelepar di lantai dengan tubuh kaku dan mata terbelalak. Rina, yang kebetulan hendak mengambil pakaian laundry, merasa cemas saat melihat kondisi Tomo. Perempuan muda itu sudah hampir 8 bulan menjadi tempat langganan laundry istri Tomo. Dengan penuh kepanikan, perempuan itu segera berteriak meminta bantuan. Tolong! Tolong! Hingga muncullah 2 orang pemuda mendekat. Mereka ikut panik melihat kondisi Tomo yang tampak sekarat. Tanpa banyak bicara, mereka langsung mencari kendaraan untuk membawa Tomo ke rumah sakit. Devi terdiam melihat kondisi Tomo, suaminya. Orang yang sangat dicintai itu tiba-tiba didiagnosa mengalami kerusakan sistem saraf. Sudah 3 hari ini dia dirawat di ruang ICU. Dan selama itu belum nampak ada perubahan pada kondisi Tomo. Sudah ada perubahan, Nak. Bu Warti, ibu Tomo, menyusul masuk. Terlihat air mata mereka mulai menetes. Mereka hanya mampu berdoa sambil melihat wajah pucat Tomo. Juga beberapa alat medis yang terpasang di setiap bagian tubuhnya. Tuhan sedang menguji kita. Sabar dan tawakal, itulah yang harus kita lakukan. Ucap Bu Warti menenangkan Devi. Pengobatan non-medis sudah berulang kali dilakukan, tapi semua tidak membuahkan hasil. Kondisi Tomo belum berubah. Sementara mulai tampak ada rasa jenuh pada diri Devi. Dia mulai bosan melihat kondisi suaminya. Ditambah lagi,
Uang untuk pengobatan sudah menipis. Entah setan apa yang membuatnya tidak lagi peduli pada Tomo. Perlahan dia mulai menjauh. Dibiarkannya Bu Warti sendirian yang menjaga Tomo. Melihat hal itu, Bu Warti mulai paham akan keburukan yang akan terjadi pada anaknya. Janda 65 tahun pensiunan guru itu tetap berdoa kepada Tuhan. Dia terus melakukan sholat sunnah, meminta kesembuhan pada putranya. Ya Allah, jauhkanlah cobaan ini pada anakku. Kembalikanlah dia dalam sehat, sehingga akan selalu patuh pada perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu. Doa seorang ibu yang benar-benar tulus kasih sayangnya. Doa itu selalu terdengar seusai sholat wajib maupun sholat sunnah. Berharap Tuhan yang Maha Mendengar mengabulkan doanya. Nelly, saudara Tomo sengaja datang untuk menjenguk. Dia merasa prihatin atas musibah yang menimpa adiknya. Maaf Bu, baru bisa datang, Ucap Nelly. Bu Warti tersenyum tipis, lalu mulai menceritakan tentang sikap Devi yang berubah. Dia minta pendapat Nelly tentang jalan keluar yang harus ditempuh. Kalau menurut Ibu, kita harus bagaimana? Baiknya kita bawa pulang saja Tomo ke kampung halaman. Apapun yang akan terjadi, semua harus kita hadapi dengan lapang. Biarlah nanti yang aku akan menjaganya. Setelah 2 bulan koma, akhirnya Tomo dibawa pulang ke kampung. Istrinya sudah tidak lagi peduli. Bahkan sudah ada lelaki lain sebagai pengganti Tomo. Dia juga sudah mempersiapkan gugatan perceraian. Di kampung, keadaan Tomo semakin memburuk. Tubuhnya semakin kurus dan pucat. Berbagai media pengobatan sudah dilakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Akhirnya Bu Warti hanya mampu pasrah pada Sang Pencipta. Dia tetap mendekatkan diri pada Tuhan, berharap kesembuhan itu segera datang. Hingga datanglah Nisanah. Setelah hampir 15 tahun meninggalkan desa, orang yang cukup tersohor kesaktiannya itu pulang kampung. Kebetulan rumahnya berdekatan dengan rumah Bu Warti, paling berjarak sekitar 200 meter. Mereka juga merupakan teman lama. Segera, Bu Warti meminta bantuan pada Nisanah. Nyi, bisakah kamu melihat kondisi anakku? Ucap Bu Warti yang bertamu ke rumah Nisanah. Kemudian dia mulai menceritakan awal mula kejadian yang menimpa Tomo. Suaranya bergetar menahan isak tangis. Ikut terlarut dalam kesedihan yang mendalam. Besok aku akan ke sana. Tetaplah bertawakal, karena itu adalah obat yang paling manjur. Ucap Nisanah. Selepas Isya, Nisanah berada di rumah Bu Warti. Dia membawa daun sirih temur ros. Diletakkannya di dada Tomo, lalu memandang sekujur tubuh Tomo.
Makhluk ini membuat seorang tidak bisa bicara, mendengar, bahkan mengalami kelumpuhan. Dan hal itu tidak bisa dideteksi secara medis. Nyisanah mulai bercerita. Tentang sosok Bebai, yaitu sosok yang diciptakan seseorang dengan bentuk sangat kecil, berwujud binatang menyerupai kuman yang bisa masuk dan menembus pori-pori tubuh. Setelah berhasil masuk, sosok ini akan merambah dan menyumbat beberapa bagian pembuluh darah. Dan hal ini berdampak rasa sakit yang amat sangat tanpa bisa dideteksi medis. Bebai merupakan bentuk kekuatan gaib yang dipergunakan untuk menyerang sistem saraf seseorang. Tinggal saraf mana yang dituju. Bila tujuannya agar korbannya buta, maka saraf mata yang dijadikan sasaran. Semua tergantung dari niat orang tersebut. Menurut Nyisanah, yang dipergunakan untuk menyerang Tomo adalah sejenis bebai yang sangat ganas. Makhluk tersebut dibuat dari 4 jenis sisi bayi yang terlahir dari orang beriman, dan lahirnya di malam Jumat Kliwon. Keempat bahan tersebut adalah air ketuban, darah merah, lamat atau selaput pembungkus bayi, dan tai gagak atau kotoran pertama bayi. Semua bahan dijadikan satu dalam botol, lalu ditanam di kuburan. Pemakaman tersebut bukan di sembarang pekuburan, tapi sesuai petunjuk mantra yang telah dibaca. Saat sang bayi diupacarai di tempatnya, itu juga berlaku bagi bahan bebai yang dikuburkan. Setelah sang bayi bisa bicara dan berkomunikasi, sarana bebai tersebut diangkat lalu dipasupati, yaitu dihidupkan dengan cara ritual khusus. Ada ciri tertentu bila bebai itu bangkit. Kebanyakan dia akan mengeluarkan suara mirip burung pipit. Setelah hidup, bebai itu dibawa pulang. Lalu pada malam hari yang telah ditentukan, bebai tersebut diajak berkeliling wilayah di mana terdapat orang yang dituju sebagai korban. Sebagai tanda untuk orang yang akan dicelakai, sang pengguna bebai menggunakan 3 macam beras yang dicampur. Beras merah, beras ketan, dan beras hitam. Dia akan menaburkan beras tersebut di sekitaran rumah korban, yang kemudian bebai akan dilepaskan dengan doa dan pesan sesuai niat. Ilmu ini sangat langka dan sulit disembuhkan. Dan untuk kasus Tomo ini, orang tersebut menyuruh bebai untuk menyiksa, bukan membunuhnya. Tutur Nyisanah. Ada satu cara yang bisa kita lakukan, tapi lanjutnya, Bu Warti hanya terdiam tanpa bertanya apapun. Dia membayangkan betapa sadisnya orang yang mengirim sosok pengancam nyawa itu. Kamu harus mencari bayi bajang. Ambillah sedikit ari-ari dari bayi keluran itu dengan cara mencuri. Ucap Nyisanah dengan serius. Senja ini, Nyisanah kembali ke rumah Bu Warti. Dia diberitahu tentang tumbal yang telah didapatkan. Ari-ari bayi bajang tersebut
berhasil ditemukan Nelly dari salah seorang yang menggugurkan kandungannya. Dia menyuruh dukun bayi itu untuk menyisihkan sedikit ari-ari tersebut. Kemungkinan anakmu tidak akan bisa kembali seperti semula. Ada beberapa saraf yang telah rusak sesuai dengan keinginan sang pengirim, ucap Nyisana sebelum memulai ritual. Perlahan Nyisana mengeluarkan ari-ari. Digenggamnya dengan kuat. Dia kumat kamit membaca mantra sambil memejamkan mata. Tampak keringat dingin mulai membasahi kening. Nafasnya memburu diiringi tangannya yang tampak begitu kuat hingga bergetar, seolah sedang melawan sosok di dimensi lain. Tidak lama kemudian, Tomo membuka mata. Dia menjerit keras kesakitan. Dia merasa kepanasan. Tubuhnya mengejang tidak karuan. Di saat itulah Nyisana menghantam kaki Tomo dengan ari-ari tersebut. Perlahan Tomo mulai tenang. Sejenak kemudian, dia mulai kebingungan dengan apa yang terjadi. Bu Warti dan Nelly segera mendekat. Ada tangis kebahagiaan yang terpancar dari wajah mereka. Tomo yang selama ini dianggap meninggal telah kembali di tengah-tengah mereka. Bersyukurlah pada Allah yang telah membantu kita, ucap Nyisana yang sudah terduduk di samping hidangannya. Nyisana kembali bercerita tentang bermacam bebay. Sosok menakutkan yang tidak bisa dideteksi oleh medis dan tidak bisa diketahui siapa pengirimnya. Dua jenis bebay yang sampai saat ini masih banyak dipergunakan adalah bebay rerajaan dan bebay acep-acepan. Bebay rerajaan dibuat dengan cara membuat raja yang dibarengi dengan mantra khusus. Setelah itu, dibangkitkan lalu dikirim untuk mencari korbannya dari jarak jauh. Sementara, bebay acep-acepan terbuat dari kain kasa yang juga diraja. Lalu diberi nama orang yang dituju sebagai korbannya. Biasanya dipasang di jalan yang dilewati korban. Tomo merenung di masjid. Setelah kejadian itu, saraf otaknya terganggu, sehingga dia terkadang seperti orang gila. Meski belum sepenuhnya sembuh, tapi dia sudah mampu berkomunikasi dengan baik. Dia membayangkan tentang apa yang telah menimpa kehidupannya. Kebahagiaan bersama Devi, istrinya, tinggal kenangan. Dia merasa dikhianati. Kini, perceraian itu telah terjadi. Dan dia harus kembali kokoh sebagai seorang pria, menjalani kehidupan baru meski kurang sempurna. Sesuatu yang diakibatkan sosok bebay, sosok kiriman dari orang yang tidak diketahuinya.
Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.